Saudara-saudara pendengar yang kami kasih dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami yang terdahulu, yaitu kami akan bahas tentang membangun di atas yang ada. Kami sudah membicarakan beberapa poin pada waktu itu dan kami akan lanjutkan perbincangan ini. Nah, namun sebelum kita melanjutkan perbincangan ini lebih jauh, Pak Paul Gunadi mungkin akan menyampaikan apa yang kita perbincangkan pada kesempatan yang lampau. Silakan. Membangun pernikahan dapat diibaratkan seperti membangun rumah, Pak Gunawan. Ya, kita mesti memilih bahan yang baik dan membangunnya dengan perancangan yang juga baik. Namun, sebaik apapun bahan dan sematang apapun perancangan, rumah tetap akan mengalami kerusakan, ya, baik karena usia maupun karena hal lain di luar kendali. Begitu pula lah dengan pernikahan, ya. Kita boleh berupaya mencari pasangan yang terbaik, mempersiapkan pernikahan sebaik-baiknya, tapi pada akhirnya pernikahan tidak berjalan sempurna. Nah, apa yang kita harus lakukan kalau itu yang terjadi? Nah, kita mesti melihat dan menerima apa yang ada di dalam pernikahan kita, alias kita mau melihat misalkan kekuatan pernikahan kita, kekuatan pasangan kita, dan itulah yang kita soroti. Ya, jangan lagi terus fokuskan pada apa yang dia nggak punya atau yang menjadi kelemahannya. Dan kita juga mesti ya menerima perubahan dan menanggung kerugian ya kalau kita memfokuskan pada yang ada. Artinya yang ada itu buat kita menambahkan beban kita karena yang kita harapkan nggak ada. Tapi ya udah kita terima ya meskipun kita harus jadinya membayar harga yang lebih mahal. Sebab kalau kita terus fokus pada apa yang nggak ada dalam pernikahan kita, nah ini akhirnya membuat kita berpikir negatif dan menjadi orang yang negatif karena terus fokus pada yang negatif. Dan berikut, kalau kita terus fokus pada apa yang nggak ada, kita akhirnya akan merasa tidak pernah puas ya. Jadi pasangan juga akhirnya kesal sama kita karena kok kita terus mengeluh, nggak pernah ada habisnya. Kita terus menuntut dia. Dan yang berikut, kenapa kok nggak bijak kalau kita terus fokus pada apa yang nggak ada? Sebab ini akan membuat kita buta terhadap kelemahan pribadi. Kata kita kok tertujunya pada kelemahan pasangan, kelemahan kita sendiri kita nggak lagi lihat. Dan ini akan membuat pasangan kesel sama kita dan dimulailah siklus saling serang. Tidak ada lagi yang akhirnya bersedia melihat apalagi memperbaiki kekurangan. Iya. Nah, pada bagian yang kedua ini apa yang akan kita pelajari, Bapak? Kita akan melihat bagaimana kita dapat membangun pernikahan atau mempertahankan kualitasnya agar tetap baik di hari tua, Pak Gunawan. Jadi ada beberapa saran yang dapat saya bagikan ya. Sudah tentu idealnya kita mulai membangunnya sejak awal pernikahan, bukan di saat kita sudah tua. Namun tidak selalu kita melakukannya. Ada yang melalaikan keluarga dan ada pula yang mengkhianati pasangan di saat muda. Nah, semua ini meninggalkan bekas di hari tua. Itu sebab hal pertama yang mesti kita lakukan adalah mengakui kesalahan di masa lampau dan meminta maaf kepada pasangan. Ya, kalau kita mau membangun kualitas pernikahan kita, nggak bisa enggak ya, kita mesti berani mengakui kesalahan di masa lampau dan meminta maaf kepada pasangan. Jadi di saat kita atau pasangan itu sudah memasuki usia lanjut, Pak Wale, itu yang dilakukan adalah pembangunan terhadap keluarganya atau perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan itu? Nah, sudah tentu memang bergantung pada dampak atau intensitas atau berapa parahnya kerusakan yang terjadi dalam keluarga itu. Jikalau memang kerusakannya parah, seolah-olah mereka harus membangun kembali, Pak Gunawan. Tapi kalau memang ya kerusakan itu kerusakan yang normal, ya kadang ya kita manusia lupa lah, lalai lah, apalah. Nah, sudah tentu kita nggak perlu ya merombak, membangun dari awal, kita hanya perlu memperbaiki. Jadi seperti rumah itu ya Bapak ya, kalau memang parah sama sekali ya sudah diambrukkan lalu dibangun kembali gitu, betul, direnovasi total gitu. Tetapi kalau yang hanya maintenance sifatnya pemeliharaan ya cukup ditambal-tambal atau diganti gitu. Betul. Jadi ada orang-orang misalnya nih ya,
pada masa lebih muda si suami itu terlalu sibuk, ya banyak di luar. Nah sekarang sudah tua. Nah memang si istri banyak menyimpan juga kesalahan karena kok suaminya itu tuh nggak begitu memberi perhatian kepada dia. Nah sudah tentu di hari tua itu mereka perlulah memperbaiki pernikahan itu. Tapi misalnya yang lebih buruk terjadi ya, si suami itu jarang pulang karena memang nggak setia, hidupnya foya-foya, hidupnya mungkin misalnya berjudi atau mempunyai wanita lain. Kalau nanti mereka kembali bersatu, ya mungkin sekali nggak cukup hanya memperbaiki, tapi mereka harus membangun pernikahan itu kembali. Nah, tadi udah singgung bahwa kita mesti ya memulai dengan mengakui kesalahan. Yakobus pasal 5 ayat 16 menasihati, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kita yang bersalah mesti berinisiatif mengakui kesalahan dan meminta ampun kepada pasangan, sebab tanpa langkah pertama ini mustahil terjadi pembaharuan dalam relasi pernikahan. Nah sebaliknya, pihak yang dilukai seyogianya mengampuni, sebagaimana diperintahkan Tuhan di Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian. Nah mungkin kita berkata, Pak Gunawan, aduh kalau kita saling mengaku kesalahan kita, minta maaf, mengampuni, berarti kan kita membuka-buka lagi luka lama ya. Sebetulnya enggak ya. Luka lama tidak mesti dibuka kembali, tapi luka lama mesti diakui sebelum terjadi pemulihan. Maksudnya kita nggak perlu lagi membicarakan secara mendetail apa yang terjadi ya bertahun-tahun yang lampau. Nggak usah. Tapi kita mesti mengakui bahwa perbuatan kita telah menimbulkan luka atau ya telah mencederai pasangan kita, itu mesti diakui. Setelah itu memang diperlukan waktu untuk pemulihan ya. Mungkin untuk suatu masa relasi kembali memang menegang, gak enak ya. Tapi ini perlu dilakukan. Tanpa pengakuan dan pengampunan, relasi akan terus berada di tahap yang datar dan dangkal. Nah, ada kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa tertentu itu yang pasangannya nggak tahu bahwa apakah pada masa tua juga perlu diungkapkan? Saya kira kalau sampai nggak diketahui ya, dan ini adalah perbuatan yang kita pernah lakukan dan kita tidak lakukan lagi, saya kira nggak usah. Sebab kalau kita akui, nah itu bisa memancing atau merobek kembali relasi, nah itu ya akhirnya justru lebih merusak relasi. Jadi ya saya nggak selalu itu berkata, pokoknya apapun harus diakui. Enggak ya, kita mesti bijak juga. Ya, dan melihat kesiapan dari pasangan ini, bahwa kadang-kadang kita mau menyampaikan itu, rasanya pasangan ini tidak siap gitu untuk menerima itu, kan tambah parah. Betul. Jadi sebab yang terpenting pada akhirnya adalah kita memang sudah berhenti ya, kita nggak melakukannya lagi. Itu. Ya, hal yang lain apa Pak? Setelah pengakuan dan pengampunan, langkah berikut yang perlu diambil untuk membangun relasi adalah pertobatan. Kita mengerti bahwa makna pertobatan adalah berhenti melakukan yang buruk dan salah dan memulai melakukan yang baik dan benar. Jadi kita harus menghentikan perbuatan buruk kita dan menggantikannya dengan perbuatan yang baik. Tidak akan ada pembaharuan bila kita terus berkubang di perbuatan buruk masa lalu dan menolak untuk melakukan perbuatan baik sebagaimana diharapkan pasangan. Sebagai contoh ya, tidak cukup kita hanya berhenti berselingkuh. Kita pun mesti melakukan hal-hal baik seperti memperlihatkan perhatian terhadap keluarga dan berusaha menyenangkan hati pasangan. Contoh lain, tidak cukup kita berhenti mabuk-mabukan. Kita pun harus menunjukkan pertobatan dengan mulai bekerja kembali. Nah, jadi kita bisa lihat ya, pertobatan diperlukan untuk membangun rasa percaya dan rasa hormat. Tanpa pertobatan, pendosa kita tidak berumur panjang. Suatu saat kita akan mengulang perbuatan kita lagi. Ya, memang untuk meninggalkan sesuatu yang sudah lama dilakukan ini juga sesuatu yang berat, Pak. Apalagi kalau pasangan itu mengungkit-ungkit terus kesalahan kita.
Ini membuat pertobatan itu agak sulit dilakukan. Betul, memang ya kita mengerti pasangan mungkin mengungkit karena masih menyimpan kemarahan. Tapi ya setelah melewati satu masa sebaiknya ya pasangan nggak lagi mengungkit-ungkit apa yang telah terjadi, supaya kita bisa memfokuskan pada apa yang ada di depan kita. Karena memang untuk terus bisa berubah kita juga memerlukan kekuatan dari pasangan untuk mendorong kita nggak kembali lagi kepada kehidupan kita yang lama. Ya, tapi memang kan orang itu punya kelemahan, misalnya dalam hal berjudi gitu Bapak ya. Terus suatu saat dia berhenti gitu. Dia sudah mengatakan memang berhenti, tetapi ini kan bisa kembali lagi. Betul. Terjatuh lagi di dosa itu gitu. Betul, dan ya bukan hanya berjudi Pak Gunawan, dosa-dosa yang lain atau kelemahan-kelemahan yang lain juga seringkali memang bisa kembali lagi, seperti misalkan yang nggak setia atau berselingkuh. Ya bisa berhenti, tapi nanti bisa bertemu lagi dengan orang, mulai lagi. Atau narkoba, ya kita mungkin berpikir narkoba itu tuh ya pada masa remaja pemuda lah. Kalau udah menikah, udah lama, udah agak tua, udah nggak lagi. Ternyata enggak Pak Gunawan. Kita tahu ada orang-orang yang usianya udah separuh baya, masih tetap aja kecanduan narkoba. Dan nggak bisa lepas sebentar, balik lagi, lepas sebentar, balik lagi. Jadi bisa dimengerti kalau pasangan akhirnya tuh susah percaya, takut ini terulang lagi. Nah maka seringkali ya pertobatan itu tuh mesti dikonfirmasi lagi, diteguhkan lagi supaya pasangan akhirnya bisa percaya sepenuhnya pada kita. Ya, tapi itu membutuhkan semacam tekad yang sangat kuat dan tentu saja pertolongan Tuhan. Betul. Enggak mungkin dia bisa berhenti dengan sendirinya itu Bapak. Betul. Ya, coba sekarang kita lihat langkah yang ketiga ya untuk memperkuat relasi pernikahan, yaitu memelihara keintiman. Tidak ada satu faktor yang dapat dengan tepat mencerminkan kebahagiaan pernikahan selain daripada keintiman. Kita mungkin dapat memalsukan rasa percaya dan hormat, tapi kita tidak dapat memalsukan keintiman. Memang pernikahan dapat tetap ada selama ada rasa percaya dan respek. Tetapi kebahagiaan pernikahan hanya dapat ada bila ada keintiman. Nah, sudah tentu hubungan seksual dapat menjadi salah satu barometer yang kita gunakan untuk mengukur kadar keintiman. Biasanya ya makin sering makin memuaskan, makin tinggi tingkat keintiman. Namun dengan bertambahnya usia makin berkurang frekuensi hubungan seksual akibat menurunnya kadar hormon seksual. Pada masa tua, ya keintiman tidak lagi terkait erat dengan hubungan seksual. Keintiman lebih terkait dengan bagaimana kita memperlakukan pasangan. Makin penuh perhatian, makin rela berkorban, dan mengesampingkan kepentingan pribadi, serta makin lemah lembut dan sabar kita bersikap, makin tinggi tingkat keintiman. Itu sebab tidak bisa tidak untuk memperkokoh pernikahan, kita harus meningkatkan keintiman. Iya, keintiman ini memang perlu dibina kan sejak awal pernikahan gitu Bapak, bahkan mungkin sebelumnya itu. Betul. Ya, tetapi kan membinanya itu dengan cara bagaimana lagi gitu Bapak biasanya? Nah, ini yang kita akan jadi memang fokuskan ya. Masalahnya memang kita tidak bisa meningkatkan keintiman, sebab keintiman adalah efek atau buah atau akibat. Ya, kita hanya dapat meningkatkan sumber yang menimbulkan keintiman, dan sumber itu adalah kasih. Ya, untuk dapat meningkatkan kasih, selain dari membereskan persoalan di antara kita, satu hal yang mesti kita lakukan adalah berbuat baik kepada satu sama lain. Kasih tidak bertumbuh di dalam keburukan. Kasih hanya dapat bertahan di dalam sikap dan perlakuan yang buruk. Nah, pada kenyataannya kasih bertumbuh di dalam kebaikan. Makin kita melihat dan menerima kebaikan pasangan, makin berkembang kasih kita kepadanya. Nah, jadi limpahkanlah pasangan dengan kebaikan. Inilah pupuk yang menumbuhkan kasih. Dan begitu kasih terus bertumbuh, keintiman pun juga bertumbuh. Ya, berarti yang bisa kita kerjakan itu adalah membangun kasih ini tadi Bapak. Ya. Dengan demikian nanti buahnya itu adalah keintiman. Gitu. Betul sekali. Tetapi pada masa yang sudah lanjut usia tadi yang seperti Bapak katakan itu yang terjadi keintiman atau malah kadang-kadang keintiman itu memudar. Ya.
Betul. Bisa memudar gitu. Betul. Memang nggak bisa enggak, pada masa tua memang keintiman bisa memudar. Kalau memang kita ukurnya hanya dari kadar keintiman fisik. Namun, kita tahu sebetulnya pada masa tua keintiman fisik secara alamiah akan berkurang. Nah, keintiman yang lebih bersifat kelembutan, perhatian, kerelaan mementingkan pasangan, itulah bagian dari keintiman tuh yang nanti menandai kita atau pernikahan kita di masa tua. Kita bisa melihat pasangan yang intim ya. Dari apa tuh? Kasih mereka, saling memperhatikan, ya, saling mau mengalah, saling mementingkan pasangan. Nah, itulah ciri-ciri keintiman di usia yang sudah lebih lanjut. Tapi kan seringkali juga yang terlihat itu adalah keintiman yang semu. Kita melihat rasanya kok pasangan ini intim gitu. Ternyata tidak gitu Pak Bos. Bisa Pak Gunawan. Ya karena memang ya kita bisa aja ya di depan orang kita menunjukkan bahwa kita memperhatikan pasangan, padahal di rumah enggak. Biasanya kita bisa lihat ya ini palsu atau tidak dari reaksi pasangannya. Misalkan kita melihat ini orang kayaknya sayang ya sama istrinya. Tapi kok istrinya tuh kok dingin aja, diam aja, kayaknya sinis. Nah, kalau kita lihat begitu besar kemungkinan di rumah dia tidak seperti itu. Hanya di luar karena dilihat oleh orang makanya dia bersikap seperti itu. Dan itu kan sangat merugikan hubungan mereka sendiri sebenarnya. Merugikan pasangan itu sendiri gitu Bapak. Kan berpura-pura di dalam pernikahan ini kan berat sekali itu. Betul. Nah, jadi memang kadang-kadang orang melakukannya karena ingin dilihat baik oleh orang. Jadi ya udah dah, dia akan pura-pura. Tapi sekali lagi kita bisa tahu ini palsu atau tidak dari respons pasangannya. Kalau pasangannya kok nggak menyambuti, besar kemungkinan memang ya ini hanyalah sepertinya pertunjukan aja di depan orang. Tapi yang lebih penting kan mereka sendiri harus menyadari bahwa apa yang dilakukan ini sebenarnya cuma sandiwara aja gitu di depan orang. Karena kalau tidak nanti terbiasa dengan kehidupan bersandiwara seperti ini Pak Bos. Biasanya memang ya orang itu Pak Gunawan susah untuk ya membuka diri mengakui secara terbuka bahwa rumah tangga kami ini bermasalah. Jadi seringkali yang terjadi adalah sewaktu yang satu ini bersandiwara, yang satunya memang nggak berpartisipasi sepenuh hati, tapi biasanya membiarkan. Ya, nggak mengatakan bahwa ini bohong, ini palsu, biasanya nggak, udah diam aja dah. Sebab kenapa ya? Sebab ya kita itu memang takut juga ya cerita apa adanya, kita juga mungkin nggak mau kehilangan respect dari orang, jadi akhirnya udahlah kita diamkan, kita juga cara nggak langsung berpartisipasi menutupi masalah rumah tangga kita. Iya, kalau semakin usia bertambah, kemudian kita butuh keintiman, itu sebenarnya yang dibutuhkan keintimannya atau karena kondisi tubuh kita itu kan sudah mulai merosot sehingga kita itu membutuhkan perhatian dari pihak orang lain, terutama dari pasangan kita. Jadi yang mana Pak Polis? Memang kita ini secara alamiah karena sudah makin tua, tubuh kita makin melemah, kita lebih membutuhkan perhatian ya dari pasangan kita. Nah, keintiman itu tuh sebetulnya ditunjukkan bukan oleh sikap kita yang meminta perhatian, tapi kebalikannya Pak Gunawan, memberi perhatian. Waktu kita ini secara alamiah memberi perhatian kepada pasangan, meskipun kita mungkin yang nggak mendapatkan imbalannya atau apa, tapi kita memang senang memberi perhatian lembut kepada pasangan. Nah, besar kemungkinan itu adalah memang keintiman. Oh, dan sebaliknya gitu loh ya. Yeah. Kalau kita merasakan hal itu, kita bisa lebih membangun keintiman itu daripada sifat egonya kita sendiri. Betul. Mementingkan diri sendiri gitu. Jadi kita sendiri akan tahu, sebab kita tahu tuh kita nggak usah disuruh, kita akan mau melakukannya. Kita memang sayang pada istri kita atau pada suami kita, sehingga meskipun nggak ada yang mengharuskan kita dengan sendirinya mau berkorban, ya mendahulukan kepentingannya, bersikap lembut kepadanya. Dan kenapa kok kita mau begitu? Tadi saya sudah singgung, karena adanya kasih. Dan kasih itu kita tumbuhkan dari apa? Berbuat baik. Meskipun kita sudah tua, kita masih bisa berbuat baik. Jadi berbuat baik itu tidak mengenal batas usia. Maka orang setua apapun, selama apapun juga mereka sudah menikah,
tetap masih bisa mengasihi, tetap masih bisa intim, karena masih bisa berbuat baik. Kalau sampai ada orang nggak bisa lagi menikmati ya keintiman dan kasih, besar kemungkinan karena memang sudah berhenti berbuat baik. Jadi orang yang nggak terima perbuatan baik dari pasangannya akhirnya susah untuk bisa mengasihi. Iya. Selanjutnya apa, Bapak? Langkah keempat ya, untuk memperkokoh pernikahan adalah menemukan dan menjalankan misi hidup bersama. Mungkin kita tahu misi hidup yang Tuhan embankan kepada kita masing-masing. Namun belum tentu kita tahu misi hidup yang Tuhan embankan kepada kita berdua. Ini tidak berarti bahwa kita mesti mempunyai pelayanan yang sama. Terpenting bukanlah kesamaan pelayanan, melainkan apakah pelayanan kita saling melengkapi dan membawa kita lebih dekat dengan misi hidup kita. Makin melengkapi dan membawa kita lebih dekat dengan misi hidup kita, makin kokoh dan menyatu relasi pernikahan kita. Nah, kita mesti sadari ini, Pak Gunawan, ternyata menemukan misi hidup tidak selalu terjadi di awal pernikahan. Seringkali ini baru terjadi di usia yang lebih senja. Jadi udah bertahun-tahun menikah. Pada umumnya di awal pernikahan kita disibukkan dengan pelayanan masing-masing. Namun makin tua, makin mengerucut dan makin saling melengkapi pelayanan kita berdua. Dan ini makin menyadarkan kita bahwa misi hidup kita berdua makin menyatu walau mungkin tetap berbeda. Pasangan yang telah menemukan misi hidupnya dan menjalankannya bersama adalah pasangan yang kokoh dan terpenuhi. Mereka tahu dengan jelas tempat mereka di dalam pekerjaan dan rencana Tuhan di bumi. Dan ini makin mempererat relasi. Ya, bicara tentang misi kehidupan ini, Pak Pol, ya. Kehidupan bersama khususnya. Sebenarnya apa sih, Pak Pol, misi kehidupan? Karena ada orang yang memang nggak tahu. Betul. Misi hidupnya ya sudah cuma dijalani ini, kehidupan berkeluarga ini. Tapi apa itu sebenarnya? Misalkan ya, kita ini yang terlibat di dalam pelayanan keluarga, kita bisa berkata bahwa misi hidup kita adalah memang melayani keluarga. Nah, misalkan saya dan Santi. Saya memang dan Santi mempunyai pelayanan yang berbeda. Ya, kami bersama-sama dalam gereja, saya sebagai gembala juga. Nah, yang saya lakukan dan yang Santi lakukan nggak persis sama. Namun, kami memang mempunyai satu kesamaan akhirnya ya, misi kehidupan ini, yaitu keluarga. Saya fokus lebih kepada misalkan orang tua atau pernikahannya. Santi itu lebih fokus kepada istri atau kepada wanita yang lebih muda. Namun semua dalam konteks memang membangun manusia, membangun keluarga itu. Nah, makin tua saya dan Santi makin menemukan misi hidup ini, Pak Gunawan. Bahwa inilah yang sebetulnya Tuhan embankan kepada kami. Dan makin kami menyadari ini, memang makin memperkokoh pernikahan kami. Saya berikan contoh yang lain. Saya cukup sering membaca tulisan-tulisan Billy Graham, dan saya juga membaca tulisan-tulisan Ibu Ruth Graham, istri beliau. Dua-duanya sekarang sudah di rumah Tuhan di sorga. Nah, meskipun dua-duanya itu mempunyai pelayanan yang berbeda, ya, Billy Graham sebagai evangelis, istrinya lebih di rumah mengurus anak-anak, tapi kita bisa melihat bahwa mereka mempunyai misi kehidupan yang sama. Disebut dalam salah satu khotbahnya, saya masih ingat sekali Billy Graham berkata, sekarang saya berdiri di depan saudara-saudara dan berkhotbah, tapi saya mau bilang terus terang kepada saudara-saudara, hati saya tidak di sini, hati saya sekarang ada di rumah. Saya sedang menanti-nantikan pulang ke rumah, dan waktu saya pulang ke rumah saya tahu ada seseorang yang akan menyambut saya, yaitu istri saya. Nah, kita bisa melihat sebuah kesatuan, Pak Gunawan. Dan si istri pun juga merasa salah, meskipun dia tidak hadir bersama Billy Graham dalam pelayanannya, tapi dia tahu dia dalam misi yang sama. Sebab gara-gara dia di rumah, dia mengurus anak-anak dengan baik, Billy Graham bisa pergi melayani Tuhan. Jadi sekali lagi, nggak mesti sama pelayanannya, tapi kita berdua menemukan misi yang sama. Gara-gara saya di sini, maka kamu bisa pergi melayani. Dan saya pun sering berkata, gara-gara Santi bisa mengurus anak, gara-gara Santi mendukung saya bisa pergi, saya bisa melayani Tuhan. Itu yang dimaksud dengan misi kehidupan yang sama. Iya, yang sering kali terjadi kan, yang istri ini mendukung
pelayanan atau pekerjaan dari suaminya, Bapak. Tapi apa bisa terjadi yang sebaliknya gitu, bahwa si istri yang menemukan misinya lebih dahulu dan si suami yang mendukungnya gitu, Pak? Bisa, Pak Gunawan. Nah, misalkan kita bandingkan dengan Joni Eareckson Tada. Beliau adalah seorang yang cacat ya karena kecelakaan sehingga dari leher ke bawah itu paralisis atau lumpuh. Nah, setelah beliau menjadi hamba Tuhan, dipakai Tuhan melayani orang-orang yang juga cacat, barulah akhirnya menikah dengan suaminya Ken Tada. Nah, sekarang mereka berdua terlibat dalam peranan yang sama. Tapi sebetulnya memang yang menjadi kepala atau motor adalah istrinya Pak Gunawan, Joni. Nah, Ken itu lebih menjadi pendukung, perawat. Dialah yang merawat istrinya di rumah karena istrinya perlu dirawat secara purna waktu. Nah, jadi kita bisa berkata ya dalam hal ini si suami yang mendukung peranan si istri. Dan kalau seandainya sampai usia yang lanjut gitu, mereka tidak menemukan misi kehidupan ini, akibatnya apa, Bapak? Memang tidak apa-apa, nggak sampai misalnya mereka akhirnya renggang dan cerai dan sebagainya, enggak ya. Jadi ada orang yang memang tidak begitu jelas dan tidak menemukannya sehingga hanya melakukan hal-hal yang mereka bisa lakukan, nggak apa-apa. Hanya mau berkata bahwa kalau sampai tahu misi hidupnya itu bisa ketemu ya bersama-sama, itu akan memperkokoh relasi pernikahan. Ya. Dan sehubungan dengan ini, Bapak ya, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan? Kepada jemaat di Korintus ya, di 1 Korintus 8 ayat 1, Paulus menasihati, pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Pengetahuan membuat orang sombong, tetapi kasih membangun. Nah, pernikahan dibangun dan dipelihara oleh kasih, bukan oleh pengetahuan akan apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan, bukan. Nah, jadi sikap seperti ini nih akan membuahkan kesombongan dan memisahkan relasi. Nah, justru kalau kita menekankan kasih, bukan pengetahuan, ini yang akan membangun pasangan. Jadi, kalau saya boleh simpulkan tentang topik kita yang kita sudah bahas dalam 2 sesi ini, yaitu membangun di atas yang ada. Nah, hanya kalau ada kasih, kita bisa membangun apa yang ada. Dan barulah nanti pernikahan ini bisa kembali bertumbuh. Sebab kalau kita terlalu menekankan pengetahuan, kamu seharusnya begini, kamu seharusnya begini, dan kasih itu nggak ada, itu nggak akan membangun relasi. Sebab yang membangun diri kita adalah waktu kita tahu kita dikasihi. Meskipun saya nggak sempurna, meskipun saya hanya bisa memberikan ini kepadamu, kamu tetap mengasihi saya. Nah, itu akan membuat kita lebih termotivasi untuk bertumbuh dan juga menyenangkan pasangan. Iya. Baik, Bapak, terima kasih untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Burnadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang membangun di atas yang ada, bagian yang kedua dan yang terakhir. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami